Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narendra Wiraditama dengan NIM 2305 105 dari kelas TIC 23. Di sini saya akan mensimulasikan cara subnetting menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Mungkin yang pertama saya akan jelaskan apa itu subnetting. Subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Prinsip subnetting adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Baik, selanjutnya kita membuat skemanya terlebih dahulu. Pertama kita membutuhkan satu router, kemudian dua buah switch, lalu kita membutuhkan 6 PC. Untuk di setiap switch kita membutuhkan 3 PC. Baik, kita rapikan terlebih dahulu. Kemudian kita sambungkan PC ke switchnya. Kemudian kita sambungkan switch ini ke router. Ini menggunakan fiber dikarenakan agar tidak terjadi lost connection. Baik, jika sudah selesai mungkin kita mengisi IP konfigurasinya. Baik, kita ubah angka paling belakangnya 1 karena PC 1. Kita enter. Kita ubah ke 192 dikarenakan kita /26 ya. Enter. Kemudian ini kita gateway-nya diisi 62. Kemudian configuration belakangnya kita ubah ke 2, kita ubah ke 192. Untuk gateway-nya kita ke sama ya, 62. Lalu PC3 nya kita isi. Ini sudah benar. Kemudian kita ganti 192. Kemudian gateway-nya tidak usah diisi. Lalu PC ketiganya ini belakangnya kita ganti 65, ganti ke 192. Lalu untuk gateway-nya belakangnya kita ganti ke 126. Kita isi ini command prompt ipconfig maksudnya. Kemudian kita isi 66. Di enter, kita isi 192. Kemudian kita tidak usah isi gateway-nya. Desktop configuration ini ke 67 192.
Terus ini routernya config fast internet 4 karena kita menghubungkan switch ke fast internet 4 ya. Kita ubah belakangnya jadi 62. Kita ubah 192. Jangan lupa ini di on kan ya. Lalu fast enter 5. Ini kita ubah jadi 126. Ini kita jangan lupa on kan. Lalu jika sudah selesai, kita bisa melakukan simulasi. Kemudian kita bisa edit filter. Baik, ini yang dicentang cuma ICMP, yang lainnya tidak usah. Lalu kita menambahkan simple PDU PC1 ke PC3. Baik, bisa kita next. Jadi PC1 mengirimkan ke switch, kemudian switch mengirim ke PC ketiga. Kemudian PC ketiga ini membalas pesan, lalu mengirimkan lagi ke switch, lalu dikembalikan lagi ke PC1. Baik, di sini sudah dicentang, artinya pesannya sudah kembali. Kemudian kedua, kita bisa delete, kita bisa menambahkan simple PDU PC1 ke PC ketiga. Lalu bisa kita next. PC1 mengirim ke switch, kemudian akan mengirimkan ke router. Baik, karena gagal bisa kita reset terlebih dahulu. PC1 mengirim ke switch, kemudian mengirim ke router. Bentar, kita reset terlebih dahulu. Satu harusnya mengirim ke router ya. Kemudian router mengirim ke ini switch, kemudian switch mengirim ke PC ketiga. Lalu PC ketiga mengembalikan pesan ke router. Lalu pesan akan diterima oleh PC ke-1. Kemudian kita tambahkan PDU PC kedua ke PC ketiga, ke-5. Bisa kita reset terlebih dahulu ya. Dan router mengirim ke switch, lalu switch mengirim ke PC ke-5. Teman-teman, ini ada silang karena PC 5 ini tidak mempunyai gateway, jadi tidak bisa mengirim lagi ke router, tidak bisa mengirim lagi lewat router. Kemudian kita delete lagi kasus yang terakhir, PC ketiga ke PC ke-6. Kita next.
Jadi ini langsung silang karena PC ketiga ini tidak mempunyai gateway. Jadi ini PC ketiga tidak bisa mengirim lewat router karena dia tidak punya gateway. Untuk simulasinya sudah selesai. Kemudian kita bisa ke command prompt-nya. Kita bisa mengetik tracer. Ini kan PC 1. Misal tadi kita menuju ke PC 3. Jadi 192.168.1.3. Bisa kita lihat ini berarti tadi berhasil ya. Trace telah selesai. Kemudian kita bisa mengecek satunya lagi ke PC ke-5. Kita enter. Ini sudah selesai, sudah berhasil. Lalu kita bisa pindah ke PC kedua. Kemudian bisa kita lihat di sini request timeout, yang berarti tadi kan PC 5 tidak bisa mengirim karena tidak punya gateway. Jadi ya tidak bisa mengirim kembali ke PC kedua. Kemudian kita bisa cek ke PC ke 3, command prompt 92.168.1.67 ini. Di sini request timeout karena pesan yang dituju itu tidak terkirim ya, karena PC ketiga tidak mempunyai gateway. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.